dan selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atala Karim Soekarno. Saya mahasiswa Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong, jurusan Hospitality and Tourism. Saya dari kelas 3 PHP 51. NIM saya 191900148 dan peminatan yang saya ambil adalah Food and Beverage atau biasa disingkat sebagai F&B. Jadi, video ini merupakan proyek ulangan akhir semester dari mata kuliah Indigenous Culinary. Di video ini saya akan membahas tentang makanan tentunya, atau masakan ya sama aja, yaitu ayam taliwang. Dan juga kita akan membahas asal-muasal dari masakan ayam taliwang ini. Serta kita akan membahas akulturasi budaya yang terkandung dari masakan ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi, makanan yang akan kita bahas yaitu adalah ayam taliwang. Ayam taliwang ini merupakan makanan khas masyarakat suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ayam taliwang ini sendiri merupakan olahan ayam kampung muda yang diramu dengan bumbu-bumbu tertentu yang bisa memberikan cita rasa yang mantap-mantap. Biasanya side dish atau makanan lain yang disajikan bersama dengan ayam taliwang ini adalah plecing kangkung dan beberuk terong. Jadi, perkembangan tradisi kuliner ayam taliwang ini erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat Karang Taliwang di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Karang Taliwang merupakan yang pertama kali memperkenalkan kuliner ayam taliwang ini. Mereka mengolah ayam menjadi makanan khas yang kemudian disebut sebagai ayam taliwang. Kemunculan ayam taliwang sendiri pertama kali saat terjadi perang antara Kerajaan Selaparang dan Kerajaan Karangasem Bali. Jadi, pada masa itu, Kerajaan Taliwang didatangkan ke Lombok untuk membantu Kerajaan Selaparang yang mendapat serangan dari Kerajaan Karangasem Bali. Orang-orang Taliwang yang bertugas sebagai pendamai tersebut ditempatkan di suatu wilayah yang diberi nama Karang Taliwang, sesuai dengan tempat mereka. Tugas orang-orang Taliwang ini adalah melakukan pendekatan dengan Raja Karangasem agar pertempuran yang menelan banyak kerugian nyawa dan harta benda tidak berlanjut. Dalam misi perdamaian itu ikut serta para pemuka agama Islam, juru kuda, dan juru masak. Masing-masing memiliki tugas tersendiri. Pemuka agama bertugas memberi tuntutan kehidupan kepada masyarakat dan melakukan pendekatan dengan Raja Karangasem. Juru kuda bertugas menjaga dan memelihara kuda, dan juru masak bertugas menyiapkan logistik tentunya. Sejalan dengan tugas dan misi yang dijalankan, para juru masak dari Kerajaan Taliwang itu melakukan tugasnya dengan baik. Mereka mengolah dan memasak berbagai bahan makanan menjadi santapan para pemimpin perang beserta para prajuritnya. Salah satunya adalah pembuatan ayam bakar dengan campuran bumbu-bumbu tertentu sesuai selera dan tradisi masyarakat yang bersangkutan. Bumbu-bumbu yang digunakan berasal dari hasil alam sekitarnya, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan terasi. Pada masa itu, hasil olahan ayam merupakan makanan istimewa yang digunakan sebagai hidangan pada saat-saat tertentu dan hanya untuk pemenuhan konsumsi diri. Nah, seiring berjalannya waktu, terjadi pembauran antara masyarakat Karang Taliwang dengan masyarakat Sasak. Pembauran yang dominan adalah mengadopsi berbagai bentuk pengetahuan dan tata cara kehidupan sehari-hari, misalnya pada pola makan dan pengolahan bahan makanan. Dalam hal pola makan dan jenis makanan yang diolah cenderung mengadopsi budaya masyarakat Sasak yang menyukai masakan pedas. Daging ayam diolah menjadi ayam pelalah dengan cita rasa pedas. Nah, ayam pelalah inilah yang menjadi cikal bakal dari ayam taliwang. Pembuatan ayam bakar taliwang untuk komoditas lokal atau dijual pada masyarakat sekitar dimulai oleh seorang ibu bernama Nini Manawiyah atau Papin Manawiyah. Pagi hingga siang hari, Manawiyah berjualan nasi ayam pelala di rumahnya di Karang Taliwang. Kemudian pada sore hingga malam menjelang subuh, secara bakulan di Pasar Cakranegara. Menu yang disajikan terdiri atas nasi, ayam bakar pelalah, dan beberuk. Masakan ayam bakar Manawiyah ini dikenal enak dan banyak dicari oleh para pelanggannya. Kebetulan, beliau berasal dari Karang Taliwang. Jadi, pelanggan yang sering membeli nasi pada Manawiyah menyebutnya dengan nasi ayam taliwang. Ketenaran ayam taliwang ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Konon salah satu pahlawan revolusi Indonesia, Jenderal Ahmad Yani, pernah singgah makan di warung nasi ayam Nini Manawiyah di Karang Taliwang. Kedatangan Jenderal Ahmad Yani ini di warung nasi Nini Manawiyah menjadi tonggak peristiwa bahwa ayam pelalah yang merupakan asal-muasal ayam taliwang itu mulai dijual sekitar tahun 1960-an. Seiring perjalannya waktu, usia Nini Manawiyah semakin uzur.
Berbarengan dengan keadaan demikian, seseorang bernama Dea Papin Haji Ahmad Murad mencoba membuka usaha warung makan bersama dengan istrinya Hajah Salmah pada tahun 1967. Selain karena terbatasnya pedagang warung nasi ayam di Pasar Cakranegara, niat membuka warung makan disebabkan karena usaha Papin Haji Ahmad Murad sebagai pengekspor sapi ke Singapura mengalami kemunduran. Kondisi demikian disikapi dengan mencoba membuka warung nasi ayam pelalah. Papin Haji Ahmad Murad beserta istri mulai mencoba meracik bumbu untuk dioleskan pada ayam bakar. Hasilnya dikirim kepada teman-teman beliau untuk dicicipi, dan ternyata mendapat respon positif dan menyatakan ayam bakar Haji Murad rasanya enak. Kemudian dia Papin Haji Murad bersama istrinya mulai membuka warung nasi ayam Taliwang di Pasar Cakranegara. Warung nasi Papin Haji Ahmad Murad mula-mulanya hanya sebuah warung kaki lima yang terletak di sisi barat kompleks Pasar Cakranegara. Lambat laun, warung makannya semakin ramai dikunjungi pelanggan. Sama halnya dengan ayam pelalah yang dijual Nini Manawiyah. Ayam pelalah yang dijual di warung nasi ayam Papin Ahmad Murad juga dikenal sebagai ayam Taliwang karena beliau juga berasal dari Karang Taliwang. Oke, berbicara tentang ayam Taliwang ini, selanjutnya mari kita bicarakan mengenai bahan dan cara membuatnya. Bicara tentang ayam Taliwang ini, bahan dan cara membuatnya cukup mudah menurut saya. Karena saya sendiri sudah pernah mencoba membuatnya dan tidak menemukan kesulitan apapun. Ya, walaupun rasanya belum sama-sama yang dijual di luar kali ya. Bahannya itu yang pertama ada ayam tentunya. Yang biasanya dipakai itu ayam kampung muda, jeruk nipis dan garam untuk membumbui ayamnya. Lalu untuk bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, terasi panggang, buah tomat, kencur, santan, dan minyak untuk menumis. Seasoning, gula, garam, dan lada. Jadi cara pembuatannya adalah yang pertama ayam dibumbui terlebih dahulu dengan jeruk nipis dan juga garam. Kemudian haluskan bahan bumbu halus, kemudian ditumis hingga matang, dan juga setelah itu dimasukkan santan. Lalu siapkan panggangan, mulai membakar ayamnya sambil membakar. Olesi bumbu yang sudah ditumis tadi. Jangan lupa dibolak-balik. Olesi terus ayamnya biar bumbunya nanti meresap. Jika sudah matang dan sudah sesuai dengan warna kecoklatan yang diinginkan, terakhir sajikan. Sajikan bersama dengan plecing kangkung seperti yang saya sebutkan tadi maupun beberuk terong. Sebenarnya ada dua cara dalam membuat ayam Taliwang ini. Ada yang saya sebutkan tadi dan ada juga yang memasukkan ayamnya pada tumisan bumbu. Jadi ayamnya ikut bersama dengan tumisan bumbu hingga matang, lalu ayamnya baru dibakar. Lalu diolesi juga dengan bumbu itu. Memang pembuatannya menurut saya cukup mudah, karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang digunakan pun itu masih bahan-bahan umum, belum yang bumbu-bumbu ribet lah pokoknya. Intinya masakan ini cukup mudah untuk dibuat. Tetapi apabila repot atau malas membuatnya, boleh membeli saja. Saya menyarankan, jika ingin mencoba membeli ayam Taliwang, bisa membelinya yang pertama, jika di daerah Jakarta, bisa mencoba di rumah makan Taliwang Bersaudara. Ini berdasarkan yang saya searching, ini rekomendasi. Kedua, ada di ayam Taliwang 5 rasa, ataupun jika sedang berada di Lombok, bisa mencoba membelinya di ayam Taliwang khas Pak Udin, ataupun di ayam Taliwang Haji Murad, sesuai dengan yang saya ceritakan tadi. Dan tentunya semua restoran yang saya sebutkan tadi itu semuanya 100% halal terjamin. Saat ini, kuliner ayam Taliwang telah dikenal luas sebagai makanan khas Lombok dan pemasarannya sudah tersebar di seluruh Nusantara, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sebab itu, kuliner ayam Taliwang sebagai salah satu produk budaya masyarakat Sasak ini perlu diinventarisasi, diproteksi dan dilestarikan agar tidak musnah tergerus dengan zaman. Oke, jadi seiring berjalannya waktu, akulturasi yang terdapat pada masakan ayam Taliwang ini yaitu antara masyarakat Karang Taliwang dengan penduduk Sasak. Karena pembuatannya pun menyesuaikan dengan selera masakan masyarakat Sasak yang menyukai masakan yang bercita rasa pedas. Oleh karena itu, ayam bakar Taliwang ini dibuat dengan cita rasa pedas nan sedap. Sekian penjelasan mengenai video tentang kuliner ayam Taliwang ini. Semoga menyukai video yang saya buat ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan pada perkataan dan penjelasan yang saya berikan. Serta apabila saya terlihat membaca teks, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga menyukainya.